Utami. Saya Dina Tamara. Saya Dianita Rahman. Saya Agung Gunawan. Dan kami dari kelompok 4. Kami di sini akan membahas dan mempresentasikan materi yang berjudul Desain Sistem dan Analisis Sistem. Selamat menyaksikan, cek ya, ketemu lagi dengan saya. Baik, sekarang adalah sesi pembahasan. Nah, pembahasan mengenai desain sistem dan analisis sistem itu meliputi yang pertama yaitu mengenai pendekatan sistem, yang kedua itu mengenai konsep sistem, yang ketiga mengenai hubungan antara subsistem, dan yang terakhir yang keempat itu mengenai organisasi di dalam suatu sistem. Nah, dalam pembahasan desain sistem dan analisis sistem itu sendiri, pertama yang harus kita pahami dan yang harus kita ketahui bahwasannya desain sistem itu pengertiannya apa sih? Analisis sistem juga itu apa sih? Nah, di sini desain sistem itu merupakan suatu sistem yang mendefinisikan dari kebutuhan fungsional, yang dimana suatu persiapan itu untuk merancang, membangun dan mengimplementasikan itu harus menggambarkan bagaimana suatu sistem itu dapat digambarkan, termasuk juga mengkonfigurasi dari komponen perangkat lunak dan perangkat keras di dalam suatu sistem itu. Nah, kemudian dari analisis sistem itu sendiri yaitu penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen, yaitu dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi suatu permasalahan sehingga dapat diusulkan sebagai perbaikan. Nah, jadi pada dasarnya suatu analisis sistem itu berperan sebagai suatu alternatif atau sebuah solusi untuk memecahkan sebuah masalah-masalah yang berada di dalam suatu organisasi itu. Nah, kemudian kita beralih kepada pembahasan pendekatan sistem. Pendekatan sistem itu sendiri secara harfiah dapat kita artikan yaitu suatu filsafat atau penglihatan tentang struktur yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan operasi di dalam suatu organisasi. Jadi pada dasarnya pendekatan sistem itu juga boleh dikatakan sebagai suatu perumusan pemecahan permasalahan. Namun pada hakikatnya pendekatan sistem dengan analisis sistem itu hampir sama, namun pada perbedaannya di dalam pendekatan sistem itu yaitu teknik di dalam menerapkan pendekatan ilmiah untuk sebuah pemecahan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Jadi perbedaannya di dalam tekniknya itu seperti apa. Kemudian di dalam pendekatan sistem juga itu kita berhubungan dengan komponen perseorangan. Artinya kita itu lebih menekankan kepada perannya di dalam sistem itu sendiri daripada kita menekankan sebuah perannya sebagai suatu keseluruhan di dalam suatu individu. Nah, oleh karena itu pendekatan sistem juga merupakan suatu kerangka kinerja umum dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan permasalahan-permasalahan yang meliputi 4 pendekatan utama. Nah, yang pertama itu tentang menentukan suatu sistem. Nah, jadi pada pendekatan sistem itu mengharuskan kita untuk menentukan suatu sistem. Misalnya di dalam suatu organisasi, dalam perusahaan, di dalam itu pasti terdapat pembagian pekerjaan oleh karyawan-karyawan. Salah satunya ada yang bekerja di bagian IT-nya itu seperti apa. Nah, dengan demikian sistem itu sendiri pasti berperan untuk merumuskan segala sesuatu yang dapat membantu kegiatan-kegiatan para pekerja yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kemudian pendekatan utama yang kedua yaitu pendekatan sistem yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan suatu sistem. Jadi pada dasarnya untuk mempertimbangkan suatu sistem itu maksudnya itu akan
melainkan kita juga harus bisa memfokuskan pada pencapaian tujuan sistem itu secara keseluruhan. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga itu tentang pendekatan sistem yang berasumsi bahwa selalu ada beberapa alternatif. Jadi di dalam beberapa alternatif ini artinya lebih dari satu cara dalam pemecahan masalah. Nah, oleh karena itu jika ada suatu konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam organisasi perusahaan misalnya, nah pastikan akan terdapat banyak masalah. Namun di samping itu juga akan terdapat banyak solusi juga. Nah, solusi itu sendiri pasti ada beberapa pasti banyak solusi yang ada. Nah, namun pada dasarnya di dalam pendekatan sistem yang berasumsi bahwa ada beberapa jalan alternatif itu, artinya kita harus dapat mempertimbangkan jalan alternatif itu sebagaimana mestinya, apa yang berguna untuk pencapaian suatu tujuan sistem itu sendiri. Jadi pada dasarnya kita harus dapat membandingkan semua alternatif pemecahan masalah yang tersedia seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mengenai pendekatan sistem yang memerlukan persiapan metode ilmiah. Nah, untuk menentukan suatu penerapan metode ilmiah, kita dapat melakukan suatu observasi. Nah, di mana jika kita ingin memecahkan suatu masalah, kita juga harus bisa meneliti masalah itu bagaimana dan masalah itu bagaimana mesti dipecahkan, itu seperti apa. Maka dari itu kita harus bisa meneliti terlebih dahulu. Kemudian setelah kita meneliti permasalahan yang ada, maka kita juga diperlukan untuk menentukan permasalahan yang dapat kita identifikasikan. Nah, jadi setelah kita meneliti, maka kita pun harus bisa mengidentifikasi permasalahan itu sendiri. Jadi pada dasarnya kita juga jika ingin memecahkan suatu masalah, tidak sembarang untuk memecahkan suatu permasalahan, namun ada tahap-tahap tertentu untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian yang ketiga itu kita harus bisa merumuskan perencanaan-perencanaan itu. Baik itu dalam merencanakan suatu solusi dalam pemecahan masalahnya itu seperti apa. Nah, kemudian setelah itu kita mengumpulkan mengumpulkan data atau yang kita lakukan itu dengan adanya pengujian hipotesis. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mendokumentasikan hasil peneliti yang akan kita pecahkan permasalahan itu. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian pembahasan yang kedua akan dibahas oleh Adinda Tamara yang berjudul konsep sistem. Oke, kemudian saya akan mempresentasikan tentang model umum sistem dan klasifikasi sistem. Tentang model umum sistem, itu terdiri dari input, proses, dan output. Input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem, baik berupa masukan perawatan ataupun data yang akan diproses oleh sistem. Kemudian proses, bagian ini adalah bagian dari sistem yang berfungsi untuk mengubah data mentah yang telah dimasukkan ke dalam sistem menjadi keluaran atau output, yaitu berupa informasi yang dibutuhkan. Kemudian output sendiri adalah hasil yang digunakan oleh pengguna sistem tersebut yang berupa informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya mengenai klasifikasi sistem atau ragam-ragam sistem. Ada beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama sistem abstrak. Sistem ini berisi tentang gagasan atau konsep, contohnya sistem teologi. Yang kedua sistem fisik, yaitu sistem secara fisik yang dapat dilihat, contohnya sistem komputer, sistem transportasi. Yang ketiga sistem deterministik atau sistem yang pasti, sifatnya pasti. Sistem ini yaitu sistem yang operasinya dapat
secara tepat. Yang keempat, probabilistik atau sistem yang tidak pasti. Sistem yang tidak pasti ini tidak bisa diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya arisan, stok barang. Yang kelima, sistem tertutup. Sistem tertutup ini merupakan sistem yang mandiri, sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Kemudian sistem yang keenam itu sistem terbuka, sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sistem keorganisasian, sistem penawaran. Yang ketujuh yaitu sistem alamiah. Sistem ini terjadi karena alam atau tidak dibuat oleh manusia. Contohnya sistem tata surya. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu sistem buatan manusia. Sistem buatan manusia ini dibuat oleh manusia. Contohnya sistem komputer, sistem mobil dan sebagainya. Sekian. Itu materi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Azul. Kembali lagi dengan saya. Kemudian selanjutnya akan dibahas materi mengenai hubungan antara subsistem yang akan dibahas oleh saudari Agnia. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara subsistem. Yang pertama yaitu pemfaktoran atau factoring. Subsistem yang berasal dari proses factoring ini biasanya membentuk struktur hierarkis. Suatu contoh mengenai faktor adalah sistem pengelolaan atau pemotretan informasi. Meskipun sistem untuk studi adalah sistem informasi tersebut untuk mempelajari dengan cermat sekaligus, oleh karena itu digunakan rincian ke dalam subsistem. Yang kedua yaitu penyederhanaan. Proses menjadikan proses faktor-faktor suatu sistem ke dalam subsistem adalah penting dalam penyederhanaan makalah. Akan tetapi karena setiap subsistem ditentukan sebagai untuk masukan, keluaran, dan interface dengan subsistem lainnya, maka sejumlah besar subsistem menimbulkan banyak sekali interface untuk dirumuskan. Yang ketiga yaitu pemisahan. Apabila dua sistem yang berlainan dihubungkan dengan sangat erat, maka diperlukan suatu koordinasi yang sangat baik. Misalnya, andai bahwa bahan-bahan baku diurai sebagai langsung ke dalam produksi, pada saat bahan-bahan baku tersebut sampai di pabrik, maka sistem bahan-bahan baku dapat dikatakan dirangkai secara erat. Makasih. Ya, kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai organisasi sebagai suatu sistem yang akan dijelaskan oleh Agung Gunawan. Materi selanjutnya yaitu organisasi sebagai sistem. Definisi sederhana dari sebuah organisasi adalah suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuan merupakan hasil yang berupa barang, jasa, uang, pengetahuan, dan lain-lain. Tujuan di sini dapat didefinisikan sebagai output, dan untuk menjadi output diperlukan input. Input dapat berupa raw material, sumber daya manusia, uang, informasi, dan lain-lain. Sistem sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Organisasi sebagai sistem yaitu organisasi merupakan suatu kesatuan atau tujuan yang menyangkut ahli atau rangkaian yang saling membutuhkan. Di dalam organisasi terjadi konversi dari input menjadi output dan diperlukan banyak proses yang saling berhubungan dari fungsi-fungsi struktural yang ada sebagai contoh produksi, accounting, marketing berjalan sampai menjadi output dan akan didapat data yang dihasilkan selama berjalan. Ratusan atau ribuan proses ini saling berhubungan dan bekerja sama dengan istilah business process. Business process akan berkembang terus sejalan dengan perkembangan organisasi. Perkembangan dan pengoperasian sistem informasi berlandaskan komputer melibatkan berbagai fungsi. Uraian untuk tiap fungsi akan dijelaskan secara singkat.
lazimnya terdapat alternatif rancangan pada suatu struktural untuk mengarahkan personalia sistem informasi. Ada 4 kedudukan utama dalam organisasi sistem informasi berdasarkan komputer. Yang pertama, kedudukan analisis sistem, yaitu mengidentifikasikan persyaratan untuk aplikasi, mendesain sistem pengolahan untuk memenuhi persyaratan, mempersiapkan prosedur dan instruksi pemakai. Yang kedua ada pembuat program. Uraian dan definisinya yaitu mendesain, membuat kode, menguji dan memperbaiki. Yang ketiga ada operator, yaitu menjalankan fungsi pengoperasian seperti pengoperasian peralatan. Yang terakhir ada penyiapan data, yaitu penyiapan data dalam bentuk yang bisa dibaca mesin. Selanjutnya ada struktur organisasi. Berbagai pola organisasi bisa dipakai. Yang paling lazim adalah organisasi proyek. Dalam organisasi fungsional, para pembuat program dikepalai oleh manajer pembuat program, dan para analisis sistem dipimpin oleh manajer analisis sistem. Pekerja yang disiapkan para analisis sistem informasi diteruskan pada kelompok pembuat program. Ya, jadi dapat kita tarik ambil kesimpulannya bahwasannya pendekatan sistem itu merupakan suatu filsafat atau penglihatan, bisa disebut juga suatu persepsi bahwasannya tentang struktur yang mengkoordinasikan segala kegiatan-kegiatan atau operasi-operasi yang dapat yang berada di dalam suatu organisasi dengan cara yang efisien dan yang paling baik. Nah, dengan adanya pendekatan sistem juga kita berhubungan dengan komponen perseorangan dan kita lebih menekankan kepada perannya di dalam suatu sistem itu sendiri daripada kita harus menekankan kepada perannya sebagai suatu keseluruhan individu. Nah, dengan adanya pendekatan sistem terhadap analisis juga pada hakikatnya merupakan suatu proyek sistem dari penerapan pengolahan informasi yang berarti bahwasannya pendekatan sistem itu terhadap pengandalan proyek pada umumnya tepat jika pengembangan proyek sistem suatu informasi dirumuskan dan ada tanggung jawabnya sepenuhnya yang dibebankan kepada satu orang, karena setiap subsistem itu apabila telah siap untuk dikembangkan kemudian diserahkan kepada suatu proyek, maka pemimpin proyek menguraikan pekerjaan menjadi subsistem dan membebankan suatu tanggung jawab untuk masing-masing. Nah, kemudian tugas penting dalam melaksanakan analisis sistem itu adalah memaksimumkan keberhasilan pemecahan dengan biaya yang minimum. Untuk mencapai keberhasilan itu, maka dapat diarahkan dengan tindakan-tindakan yang alternatif yang harus diambil dan dibandingkan. Setiap arah tindakan itu harus memerlukan pemberian sumber daya dan menghasilkan keluaran pada suatu tingkat keberhasilan itu sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 4, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang sudah kami sampaikan, materi mengenai desain sistem dan analisis sistem dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan. Dan kami dari Jurusan Administrasi Negara semester 3 kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung pamit undur diri.